Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman di Nesa. Namun dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur dengan tema surga dan neraka di dalam diri. Video ini harus kita simak sampai akhir biar tidak gagal paham, karena akan mengupas tuntas tentang surga dan neraka di dalam diri. Bagi yang yakin dan beriman, semoga video ini mencerahkan kita semua untuk lebih yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kita sama-sama simak penjelasan dan uraian dari Kiai Haji Buya Syakur berikut ini. Ini cerita panjang, saya to the point aja biar ibu-ibu juga paham. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah mimpi dari badannya, dari jasad roh kita itu, namanya jasadur ruh. Jadi kalau ada orang melihat roh, itu bukan rohnya, dia adalah jasadnya, ya. Karena kita nanti di akhirat itu sekalipun sudah menjadi makhluk rohani, kita saling mengenal. Ini Imam Syafi'i, ini Kang Dona, kenal, ya, jasad, karena dia berjasad gitu. Dan nanti pada intinya roh itu tetap kita tidak tahu. Wah, di penghujungnya kita akan dipaksa mengatakan tidak tahu. Ya, karena itu adalah kulli ruhun min amri rabbi, itu urusan Tuhan semuanya itu. Kalau meneliti boleh, tidak dilarang, boleh meneliti roh macam. Tetapi yang jelas sebelum kita bicara tentang surga dan neraka nanti di hari kiamat, yang disebut dengan jasad roh tadi, badan rohani lah itu, bahwa sebelum kita masuk di alam akhirat nanti menerima pembalasan surga dan neraka, di dunia ini surga neraka sudah ada di dalam diri kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri, dan pengadilan itu juga sudah terjadi di dalam hati kita sendiri. Jadi pengadilan Tuhan nanti hari kiamat ditimbang beratnya apa tuh, mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil sebesar atom pun akan kelihatan. Itu di akhirat. Di dunia sendiri itu bahwa setiap kita melakukan dosa, kita sudah disiksa dalam jasad kita ini. Setiap kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebelum nanti kita masuk ke neraka, ke surga, kita sudah mendapatkan surga itu sendiri di dunia ini. Karena pengadilan itu sudah terjadi, dan setiap saat 24 jam ya, pengadilan Tuhan berlangsung pada diri kita sendiri. Namanya Mahkamatul Dhamir. Mahkamatul Dhamir itu mahkamah hati nurani. Kalau pengadilan negeri itu kerjanya lelet ya. Sampai sidang Jessica itu berapa? Sampai 38 kali sidangnya. Dan toh di akhirnya putusannya adalah tidak berdasarkan direct evidence, pakai circumstances evidence, berdasarkan keyakinan hakim, ya apa dirinya itu ya. Karena tidak ada bukti si Jessica itu memasukkan racun ke kopi Vietnamnya Mirna ya, itu nggak ada, di CCTV nggak ada. Hanya diduga ada tas yang menutupi gelasnya, itu tidak ketahuan ya, tidak bisa dibuktikan. Oke. Dan kemudian kerja pengadilan negara, bukan di Indonesia, di mana saja negara di dunia ini, itu kan ribetnya kayak apa proses. Mungkin pada nanti bisa ikut menambahkan nanti setelah saya itu ya, cari alat bukti, saksi ahli, keterangan, pembelaan, sumpah, wah segala macam semuanya itu.
Ya, ada dewan juri, ada segala macam, nanti ada naik banding, ada kasasi, aduh, wah, macam-macam lah itu. Ribet banget deh. Sekalipun ribetnya, prosedurnya begitu panjangnya, tidak dapat dipastikan putusannya adil. Akan banyak orang bandit-bandit yang pandai mencari alibi. Betul nggak Pak Dik? Lepas hukuman, dia pernah lihat. Habis bunuh orang, ya, dia calling temannya 4 orang, ya, bahwa tolong catat jam sekian hari ini bulan ini saya main gaple sama kamu. Oke. Kasih 1 miliaran tuh. Dia tertuduh tangan. Saya tidak ada di tempat itu. Waktu terjadi peristiwa itu, saya berada di Surabaya. Saya main gaple dengan siapa? Anu panggil saksi bersumpah, iya, betul, selesai. Tidak mungkin orang di Surabaya bisa membunuh di Jakarta pada detik yang sama. Selesai. Ini salah satu alibi aja. Makanya teori-teori Agatha Christie gitu. Ketika seorang penjahat itu bisa ngerampok supaya dia bisa manipulasi, tidak bisa tertangkap, tahu nggak sembunyinya di mana? Di kantor polisi. Ajak polisi, ya masuk diselkan, ya udah selamat, mau cari di mana? Itu banyak lah, saya lebih paham begitu. Akan tetapi di dalam diri kita sendiri ada proses pengadilan rohani, namanya pengadilan hati nurani itu, dan tidak bisa dibohongi. Nanti saksinya ada di dalam diri kita sendiri. Jaksa penuntut umumnya ada dalam diri kita sendiri. Polisinya ada dalam diri kita sendiri. Hakimnya ada dalam diri kita sendiri. Dan sidangnya sangat singkat sekali. Langsung ketok palu. Ya, karena semuanya sudah berada di sana dan tidak ada yang bohong, semuanya jujur. Ya. Hukumannya bervariasi. Tok, palu, stroke. Hukumannya Anda dihukum minum racun. Lalu eksekusinya gimana? Diserahkan kepada dirinya sendiri. Dia akan berangkat ke pasar beli racun tikus. Waktu beli nawar lagi harganya. Lalu minum sendiri. Ada lagi tok palu, gantung diri. Eksekusinya sendiri. Beli tambang sendiri. Dibikin kolong, diikatkan di suhunan, membawa meja, bawa kursi, dimasukkan ke leher, mejanya di kursi dijejak sendiri, dan sangat singkat sekali. Ketok palu, masuk sel. Ibu-ibu tahu selnya sebesar apa? Lebih kecil dari badanmu. Kalau di kantor polisi berapa ukurnya? 2x2 ya? Masih bisa selonjor, Bu. Masih bisa selonjor, masih bisa tiduran, 2x2 mah. Tapi begitu sel yang disiapkan oleh pengadilan rohani lebih kecil dari badanmu, sehingga buat bernapas saja sesak. Itu karena dosa-dosa yang kau lakukan. Sebelum di akhirat engkau sudah disiksa dengan dosa-dosamu itu. Ini nyata dan bisa kita buktikan bahwa dosa-dosa yang kau lakukan membawa siksa. Tapi kebaikan-kebaikan yang kau lakukan akan membahagiakan dirimu sendiri. Itu ini real, bisa kita buktikan sekarang. Kalau akhirat nanti saya tidak bisa membuktikannya. Yang saya belum mati kok, masih hidup. Ya kan? Dan saya belum pernah mengalami mati kok. Macam itu. Jadi artinya semacam itu. Oke. Anyhow,
andaikan pendapat-pendapat yang mereka katakan bahwa surga neraka adalah mimpi, nggak ada masalah bagi saya. Mimpi, nggak ada masalah. Nih, Kang Imam Syafi'i, Anda mimpi dikejar-kejar macan. Begitu bangun, badannya berkeringat, menggigil. Capek nggak dikejar macan tuh? Ya sudah, kalau salamannya gimana? Kalau masalah, iya, itu. Kemudian lagi, mumpung ingat, ini ayat Al-Quran menceritakan tentang sorga begitu sangat mendetail sekali. Ya, dan kita kadang-kadang salah menerangkan. Tolong Pak Kiai, jangan terlalu letterlek seperti itu. Karena ini adalah asumsi, ya persepsi masyarakat Arab pada zaman itu. Ya, jadi ketika di surga dijanjikan hurun ain, ya, maksuratun fil khiyam, ya, bidadari-bidadari yang cantik jelita yang dikurung dalam kemah-kemah. Bu, boro-boro kemah di hotel aja digerebek kok. Nah, iya. Sekarang orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah menopause, yang sudah kena penyakit gula dan sebagainya, sudah kira-kira nggak ada. Saya kira nggak tertarik dengan itu. Ya, diterangkan di surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di surga nanti sungai-sungai mengalir, ya kan gitu, abadi di dalamnya. Itu kan cerita untuk orang Arab yang kering kerontang, nggak ada sungai. Orang Indramayu ketakutan. Ada kadang banjir maning sam kan emang. Nah, itu persoalannya. Jadi muttaqina al-araiki muttaqi yatufu alaihim wildan mukhalladin. Itu cerita duduk. Itu kan imajinasi orang Arab menjadi raja kaya yang duduk bersandar dengan bidadari-bidadari. Itu kan imajinasi. Iya, dengan sungai arak, sungai segala macam. Ini nggak usah letterlek. Kita tutup poin saja, substansinya yang penting. Bahwa surga adalah tempat kenikmatan. Ketika aku tahu engkau doyan lagu Tarling, kujanjikan bahwa surga mau Tarling apa aja ada lah. Yang Anda suka cewek, saya katakan ya kecil itu mah. Ya, Monica Lewinsky mah. Elizabeth Taylor nggak apa-apanya, itu babunya bidadari itu. Ya, lebih dari itu semuanya. Ya, saya akan ceritakan kalau memang dia ada orang hiperseksual, saya akan ceritakan. Satu orang laki-laki bidadarinya 40. Satu bidadari punya setapnya 70. Satu setap punya pengawalnya 4. Jadi ditidurkan berbaris semuanya, terus dia glundung. Ya sekalian aja ngayalnya. Jangan palang-palang kan gitu. Ya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sebetulnya kita harus mencermatinya. Likuli makomin makolun, itu persoalannya. Ya, walhasil artinya bahwa nanti saya mau cerita, ada seorang perempuan mu'alafah masuk Islam, suaminya agama Islam, masuk Islam. Dia beragamanya baik, ya, belajar sholat, zikiran segala macam. Oleh suaminya juga diajak pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim gitu. Pada suatu hari menghadiri majelis taklim, kiainya berjanji bahwa bagi orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, nanti akan masuk surga, dan satu orang itu akan diberi jatah 40 bidadari. Ini seorang mu'alafah ini melotot aja 40. Temen satu aja saya nggak tahan, mau disaingi 40 orang gitu. Akhirnya berdoalah dia, ya Allah, mudah. Alhamdulillah, wasbillah. Terima kasih banyak pada
Al-Mukarram Kiai Haji Buya Syakur yang sudah memaparkan dengan jelas dan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk paham dan mengerti arti surga dan neraka yang ada dalam diri kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.